Kabupaten Kudus tak pernah kehabisan cara untuk mencetak generasi hebat menuju Indonesia Emas. Setelah mengulik semangat belajar di SMP 2 Kudus, kali ini Jendela Ilmu menyambangi SMP 1 Gebok, sekolah yang menanamkan nilai karakter lewat budaya literasi. Di sini, siswa tak hanya diajak membaca buku, tapi juga menulis dan menerbitkannya. Sebuah langkah nyata dalam membentuk karakter, memperkuat daya pikir, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Seperti apa kisah inspiratif para siswa yang menulis buku sejak dini? Mari kita buka jendelanya di Jendela Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nelin dalam acara Jendela Ilmu, membuka wawasan, meraih cita. Saya Nelin Dara akan menemani Anda selama 36 menit ke depan untuk berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber hebat kita yang ada di sini mengenai segudang prestasi di SMP 1 Gebok. Dan yang paling menarik dari sekolah ini adalah di sini tuh banyak sekali buku-buku karya siswa dan juga karya dari gurunya. Nah, untuk itu kita sapa dulu narasumber-narasumber kita. Teman-teman saya di sini ada Ibu Kepala Sekolah Dr. Endang Siwi Ekowati. Selamat pagi, Bu. Oke. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Dan kita juga ada ditemani oleh guru pembina gerai menulis. Ada Ibu Neng Devi Setiorini. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, dan tidak lupa kita juga menghadirkan siswa berprestasi di bidang menulis. Ada berbagai karyanya, Dek. Buku kumpulan puisi ya, Dek ya. Oke, kita sudah ada Dek Talita Sabrina Anggraini. Oke, sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan Ibu Kepala Sekolah kita. Ada dengan Dr. Endang Siwi. Bu, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam nih, Bu. Sebenarnya yang menarik dari SMP ini kan setelah kita berkunjung ke sini, ini ternyata banyak sekali karya literasinya. Itu sebenarnya awal muasalnya seperti apa sehingga Anda yang notabene di sini juga baru sekitar 3 tahun ya bisa menghidupkan literasi di SMP 1 Negeri Gebok. Oke, baik, terima kasih. Literasi atau khususnya keterampilan membaca dan menulis ini menjadi jiwa saya. Karena basic saya dari awal itu kan memang bahasa Indonesia, sehingga untuk menghidupkan literasi mau tidak mau orang-orang yang punya latar belakang bahasa Indonesia seperti saya, Bu Neng ini yang harus mengawal gitu. Jadi ketika saya datang ke sini memang banyak potensi, tetapi potensi yang sesuai dengan kemampuan saya yang mana itu yang saya bidik, sehingga muncullah ide menulis buku. Kenapa? Karena dengan menulis buku pasti harus membaca. Dengan membaca, pengetahuan akan bertambah, kemampuan berpikir kritis juga bertambah, kemampuan komunikasi bertambah, sehingga menulis buku ini menjadi salah satu cara untuk mengembangkan potensi anak secara utuh. Gitu. Oke, mengapa membidik untuk literasinya ini dan bagaimana sih tantangan awal? Kan ini benar-benar kayak kita mulai dari nol yang membangkitkan budaya literasi yang sebelumnya belum ada menjadi ada. Itu seperti apa? Iya, jadi untuk menulis ini kan memang memerlukan tidak hanya keterampilan menulis, tetapi juga kemampuan untuk membaca supaya banyak hal yang kita ketahui. Nah, tapi yang harus kita lakukan, kalau ingin siswa menulis, maka guru harus menulis. Kalau menyuruh guru menulis, maka kepala sekolah menulis. Jadi yang harus saya lakukan adalah saya menulis dulu, supaya guru-guru juga menulis, siswa juga nanti menulis gitu. Jadi contoh itu jauh lebih penting daripada nasihat atau perintah gitu. Oke, tantangan terberatnya sendiri apa, Bu, untuk bisa membangkitkan budaya literasi di sekolah ini? Iya, karena tantangan terberatnya itu rata-rata mereka menganggap menulis itu susah. Makanya saya memberikan contoh supaya apapun sebetulnya bisa menjadi bahan tulisan. Ya, seperti yang pernah kita bicarakan sebelumnya, saya buat puisi, apa saja yang saya lihat, tanaman ini pun bisa jadi puisi. Misalnya saya senang
menanam anggrek, anggrek bisa menjadi puisi. Aglonema, ada judul puisi khusus aglonema, ada tentang sahabat, tentang ibu, apapun bisa ditulis. Termasuk ini sederhana sebetulnya. Kalau ini puisi, yang ini ketika saya mendapat panggilan untuk perjalanan religi ke Baitullah, ini pun bisa jadi puisi, bisa jadi tulisan gitu. Jadi apapun bisa menjadi tulisan, bisa kita bukukan. Oke, jadi inspirasinya bisa datang dari mana saja dan kapan saja ya tentunya. Ini biasanya momen-momen tertentu seperti untuk apa sih? Kapan mereka menulis agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajarnya? Iya, begini. Saya selalu sampaikan pada teman-teman guru, pada siswa, kita sekarang kan tidak bisa lepas dari gawe. Daripada kita scroll-scroll yang nggak penting, di sini kan ada notes yang kita bisa tulis dengan berbagai hal. Nah, jadi konsep saya menulis itu awalnya bisa dari sini. Ketika saya menunggu sesuatu, kok nggak selesai-selesai, pernah saya menunggu dosen untuk konsultasi, saya buat puisi menanti. Orang berpikir yang saya nanti pacar, padahal yang saya nanti itu dosen. Karena persepsi orang itu beda-beda gitu. Jadi apapun bisa ditulis, daripada HP digunakan yang nggak penting atau buka WA cengengesan sendiri gitu ya. Mending kita tulis atau baca sesuatu yang bermanfaat. Ya, gitu. Jadi tipsnya begitu. Karya yang abadi ya, meskipun kita sudah tidak ada. Jejaknya nggak akan hilang. Oke, kalau kita berbicara mengenai keunggulan di SMP ini, tentunya kan bukan hanya itu ya Bu. Saya dengar di sini tuh juga memiliki banyak ekstrakurikuler ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan ekstrakurikulernya itu ada apa saja kepada pemirsa Lingkar TV dan sekaligus prestasi yang pernah diraih di dalam bidang ekstrakurikuler itu. Silakan. Iya, jadi waktu saya datang ke sini, saya berpikir 800 siswa supaya semuanya dapat ekstra itu harus dibuka cabang ekstra apa saja ya. Akhirnya mengerucut sekitar 30-an jenis ekstra. Jadi misalnya seni itu ada seni musik, ada band, ensemble musik ada sendiri, kemudian karawitan ada sendiri, ada teater ya, ada teater, ada pantomim, ada tari, kemudian yang olahraga juga banyak sekali, voli, basket, sepak bola, atletik, taekwondo, agama. Yang olahraga itu silat, basket. Silat itu banyak, termasuk yang senangnya berpikir itu ada karya ilmiah, ada OSN seperti itu. Kemudian keagamaan ada banyak ya di sini. MTQ, kaligrafi, rebana. Jadi sekitar 30-an, termasuk ada ekstra coding juga sebelum pemerintah menyarankan pembelajaran coding. Di sini sudah ada ekstra coding, kemudian TIK, PMR, macam-macam. Jadi memang banyak sekali ya ini ternyata ekstrakurikulernya di sekolah ini yang gunanya untuk menunjang bakat dan prestasi dari siswa itu tersendiri. Kemudian dalam metode pembelajarannya sendiri, kalau kita berbicara mengenai sekolah formal, kita tidak akan bisa menutup dari yang namanya fungsi pendidikan tersebut sendiri. Nah, bagaimana upaya dari sekolah sendiri untuk mendongkrak nilai-nilai akademis dari siswa tersebut? Iya, profesionalisme itu penting. Jadi ekstra itu mengembangkan bakat dan minat, tetapi yang prioritas adalah intrakurikulernya. Jadi kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan dengan baik, bertanggung jawab. Guru humanis mengajar, guru mengajarkan dengan berbagai model pembelajaran yang menarik siswa sehingga siswa senang belajar. Itu penting. Jadi prioritas pertama tetap pembelajaran di kelas. Nah, pengembangan bakat dan minat itu kegiatan ekstrakurikuler. Ini juga sekaligus mendukung prestasi karena dari ekstra itu anak-anak ternyata ketika ikut lomba itu menang. Misalnya FLS 3N, kalau kemarin FLS 2N. Kami pulang pantomim juara 1,
Karawitan juara 2, kemudian Solo Song pernah juara 2. Oke Bu, kalau kita berbicara mengenai dunia pendidikan itu kan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa memang potensi anak ini bukan hanya di bidang non-akademis tapi juga di bidang akademis. Kalau di SMP Negeri 1 Gebok sendiri untuk prestasi di bidang akademisnya sendiri seperti apa Bu? Oke, kami tetap prioritasnya kegiatan intrakurikuler, kegiatan belajar di kelas. Oleh karena itu banyak yang kami lakukan termasuk pembekalan guru melalui pelatihan-pelatihan. Jadi setiap anak-anak libur, jadi bulan Juli kami pasti melaksanakan kegiatan pelatihan. Ini nanti tanggal 8, 9, 10, 11 kami juga ada pelatihan pembelajaran mendalam, kemudian pelatihan coding dan AI itu ada untuk membekali tahun ajaran baru 2025-2026. Nah, jadi guru harus menguasai berbagai model pembelajaran supaya anak gemar belajar sehingga tujuan akhirnya anak menguasai materi itu tercapai. Jadi yang utama tetap kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, baik. Dan kemudian kita juga akan bertanya mengenai metode pendidikan karakter. Nah, itu sekarang menjadi salah satu momok bagi sebagian besar orang tua ya, karena orang tua yang sibuk bekerja biasanya tuh seperti kayak memasrahkan begitu saja anaknya ke sekolah. Nah, apakah di sekolah ini juga ada tips trik khusus untuk membangun pendidikan karakter ini? Iya, kami punya buku profil pelajar Pancasila. Nah, bukunya itu sayangnya tidak saya bawa, nanti bisa saya tunjukkan di akhir. Dalam buku itu tertera kegiatan karakter apa saja yang dilakukan anak, terdokumentasikan di sana. Tapi secara umum kami membekali siswa dari awal sampai akhir di sekolah itu dengan kegiatan keagamaan. Masuk awal anak yang pertama berdoa bersama-sama, baca Asmaul Husna setiap hari di indoor bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan ini karakter nasionalisme, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, biar memiliki kepedulian dan kebanggaan terhadap sekolah tercinta, lanjut dengan Mars SMP 1 Gebok. Kemudian di jam zuhur, kami sholat zuhur berjamaah di indoor. Jadi tanpa kecuali Bapak Ibu guru, siswa, semuanya sholat bersama-sama. Itu jadi pendidikan karakter itu sangat penting. Betul. Diawali dengan kegiatan keagamaan. Jadi itu yang rutin dari doa pagi sampai sholat zuhur sampai doa pulang. Kami membekali anak dengan spirit untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Selain itu, untuk kegiatan karakter yang lain sebetulnya banyak sekali, termasuk pembiasaan-pembiasaan. Kami ini sudah terbiasa membuang sampah sesuai tempatnya, kemudian memilah, merawat tanaman. Jadi kepedulian terhadap lingkungan itu juga penting. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial, peduli banjir, peduli gempa. Kemudian kalau nanti HUT ini ada kegiatan peduli untuk teman-teman yang kurang beruntung. Jadi kami mengumpulkan alat tulis, alat mandi, nanti kita donasikan baik untuk siswa maupun panti asuhan yang terdekat. Ini karakternya kami bentuk seperti itu. Luar biasa, ini tuh sangat lengkap sekali, mulai dari sisi religiusnya ada, dari sisi nasionalisnya ada, cinta lingkungannya juga ada, cinta sekolah pun ada. Nah ini Bu, kita juga tidak akan bisa melepas, ini tadi kita berbicara mengenai internal di sekolahan, dan kita belum berbicara mengenai eksternal. Dukungan dari wali murid sendiri, ini penting sekali. Bagaimana dukungan wali murid ini sendiri untuk pengembangan sekolah? Iya, di sini ini dukungannya yang pertama dari wali murid. Yang kedua dari alumni. Alumni juga ada. Masih berkontribusi. Iya, masih berkontribusi. Komite juga luar biasa. Sehingga kami berkembang itu tidak sendirian. Karena banyaknya bantuan, orang tua mendukung, komite mendukung, alumni mendukung. Karena salah satu alumni ini juga punya perusahaan di sekitar ini ya. Jadi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dibantu oleh
pihak Sukun Wartono Indonesia. Terus terang ini saya sampaikan di sesi ini. Karena beliau merupakan alumni dari sekolah sini. Jadi pengembangan sekolah beliau support gitu. Jadi misalnya besok FLS 3N, kami butuh kendaraan untuk ngangkut orang, ngangkut barang. Kami dipinjami 2 kendaraan plus supirnya sudah, dan 1 kendaraan terbuka untuk gamelan dan lain-lain. Dan masih ada yang lain lagi. Ya, luar biasa ini ya, dukungan dari pihak eksternal untuk pengembangan sekolah di SMP Negeri 1 Gebok ini. Oh, Bi, tadi saya melihat di karya-karyanya Anda ini ada banyak banget atau berbagai macam jenis karya ya, Bu. Mungkin bisa diceritakan sedikit karya yang menurut Anda paling berkesan? Iya, yang paling banyak itu kalau buku itu puisi. Karena kan untuk membuat satu puisi, anak-anak biasanya 1 kali duduk itu bisa jadi 1 puisi. Misalnya cerita tentang sahabat atau tentang ibu. Duduk hanya 10 menit atau setengah jam gitu, itu bisa jadi puisi. Tapi kalau cerpen itu kan prosesnya agak panjang, agak lama gitu. Jadi yang paling banyak itu puisi. Tetapi walaupun mudah, yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu maupun anak-anak, tidak boleh plagiarisme. Oh Ya, itu, kuncinya adalah itu. Harus nulis sendiri. Jadi ada tes plagiarisme tetap. Kalau misalnya karya itu sudah ada di internet atau apa, pasti jejaknya akan ketahuan gitu. Jadi saya memberikan contoh, bisa puisi, bisa cerpen, atau bisa reportase berbagai kegiatan. Seperti yang tadi saya tunjukkan di awal, misalnya saya perjalanan kemana, perjalanan itu pun bisa dibukukan menjadi sebuah karya gitu. Oke, itu tadi perbincangan singkat kita. Memang hanya singkat karena kita juga terbatas oleh durasi. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Kafamart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafamart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafamart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafamart. Semoga berkah ya Mbak. Baik pemirsa Lingkar TV, masih bersama saya Nailin RA dalam Jendela Ilmu Membuka Wawasan Meraih Cita. Nah, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita yang tentunya semakin seru bersama dengan guru-guru tim mengajar dari SMP Negeri 1 Gepok. Nanti kita juga akan berbicara dengan siswanya juga. Tapi sebelumnya kita akan ngobrol dulu dengan guru pembina gerai menulis Ibu Neng Devi Setiorini. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Tadi kita udah dijelaskan beberapa penjelasan dari Ibu
Ibu Kepala Sekolah mengenai prestasi-prestasi di SMP Negeri 1 Gebok, khususnya di bidang literasi ini. Tadi sudah dijelaskan dari awal memang salah satu gebrakan terobosan dari Dr. Endang Siwi ini memang mengenai peluncuran buku-buku karya orisinil penduduk SMP Negeri 1 Gebok. Nah, oke, mungkin sebagai guru pembina, guru penulisnya, apa sih kesulitannya ketika program itu pertama kali diluncurkan? Saya ingin bercerita sedikit, saya juga berterima kasih dengan Bu Endang Siwi. Sebenarnya saya itu baru masuk di sini setelah Bu Endang Siwi masuk ke sini. Terus Bu Endang Siwi itu buku pertama itu HUT ke-60 tentang profil SMP 1 Gebok. Ini adalah luncuran pertama dari Bu Endang Siwi. Setelah itu ada HUT mau menuju ke HUT 61. Bu Endang Siwi mengadakan kelas literasi untuk kelas 7, 8, dan 9. Saya ingat sekali itu di media bawah, saat itu saya datang juga, mendatangkan ahli juga. Setelah itu anak-anak diberikan motivasi, Mbak. Motivasi agar menulis, baik menulis puisi maupun menulis cerpen. Itu Bu Endang Siwi juga meluncurkan seperti template buku, baik itu buku puisi maupun buku cerpen untuk memudahkan anak supaya anak itu membuat karyanya lewat HP langsung dimasukkan ke template itu, mempermudah seperti itu. Oh, jadi itu adalah awal-awal itu membuat kelas literasi di kelas 7, 8, 9, artinya di semua jenjang. Iya. Itu. Bagaimana prosedurnya dan apa sih bedanya kelas literasi ini dengan kelas-kelas pada umumnya? Beda, kalau kelas literasi itu nanti kita langsung diarahkan untuk membuat buku. Jadi dulu itu sempat awal-awal itu kita memberikan motivasi supaya anak itu mau membaca, mau menulis, tidak dengan paksaan. Seperti itu. Jadi kita mengumpulkan anak dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Terus kita memberikan motivasi, yang mau nulis silahkan nulis, yang tidak juga tidak apa-apa, tidak ada paksaan, seperti itu. Nah, ketika itu diluncurkan, bagaimana respon dari anak-anak sendiri? Senang sekali. Anak itu malah termotivasi dari HUT ke-61. Setelah HUT, itu kan ada perpisahan kelas 3, perpisahan kelas 9. Perpisahan kelas 9 itu anak yang mempunyai kreativitas, karyanya, dia disuruh untuk maju ke depan, terus diberikan bukunya. Setelah itu ada hadiahnya juga. Jadi adik-adik kelas yang melihat lewat YouTube, itu kan melihatnya lewat YouTube ya Mbak. Jadi terinspirasi, Bu, besok saya membuat buku seperti itu. Nah, itu yang membuat saya itu bangga, Mbak. Jadi semakin banyak anak yang mau membuat buku. Oke, kalau kita melihat bahwa buku ini kan karya anak SMP, tapi memang sudah sangat rapi sekali dari struktur bahasanya. Dan kemarin yang bikin saya tertarik adalah judul-judulnya sangat unik. Pendampingan proses kreatifnya sendiri itu seperti apa sehingga sekelas anak SMP bisa bikin buku yang demikian indah? Iya Mbak, gini, ini kebanyakan yang membuat buku itu anak kelas 8 dan kelas 9. Di kelas 8 itu ada materi tentang puisi dan cerpen. Lah, di dalamnya saya sedikit memberikan arahan untuk EYD yang baik, seperti itu, ejaan yang baik dan benar. Karena setiap tahunnya kan berbeda, Mbak. Jadi itu yang saya arahkan. Saya juga dapat masukan dari Bu Endang. Ini loh, setiap Bu Endang lihat buku yang masuk, kalau masuk ke saya langsung saya kasihkan Bu Endang biar diedit Bu Endang. Terus ini loh, penulisan di itu kok seperti ini. Lah itu yang utama saya kasih tahukan ke anak-anak. Lah ini di ke daripada itu penulisannya harus ada yang dipisah dan itu sering sekali terjadi kesalahan walaupun hal yang sangat simpel dan sederhana itu ternyata banyak sekali yang gagal di poin itu gitu. Bagaimana itu kemudian anak-anak ketika di pembiasaan untuk di ke daripada ini bisa? Alhamdulillah bisa berjalan, Mbak. Jadi nanti ngeditnya Bu Endang nggak terlalu banyak. Iya, kalau ngedit bukunya. Menambah beban pekerjaan kepada Ibu Capseknya ini. Untuk melakukan pengeditan karya yang sedemikian banyak lah gitu. Salah satu yang saya dengar sebelumnya, kita sempat ngobrol-ngobrol tadi di belakang bahwa ini buku-buku ini
meluncurkan di masa-masa HUT sekolahan ya kan gitu. Bagaimana itu dan sekali peluncuran itu ada berapa buku? Jadi nanti Bu Endang biar bisa menambahi, kalau misalkan 60 tahun berarti kita luncurkan 60 buku, 61 tahun berarti 61 buku, 62 tahun berarti 62 buku, dan 63 tahun ini ya Bu Endang ya, semoga lebih dari 63 Mbak. Karena ini sudah ada yang masuk ke saya, termasuk karyanya Mbak Talita. Oke, mungkin mau ditambahkan Bu? Iya, jadi begini, awalnya itu waktu ulang tahun ke-60 kan bukunya hanya satu, ini 60 tahun SMP 1 Gubuk, tapi ini buku sejarah SMP 1 Gubuk dari awal sampai usia 60. Kemudian waktu itu kami buat tumpeng 60. 60 tumpeng itu kan banyak, nggak habis-habis, dibagikan ke sana kemari gitu ya, karena kalau tumpeng kan sehari harus habis, tapi kalau buku itu sampai kapanpun kan tidak akan habis, sehingga begitu 61 tahun saya tidak mau tumpeng yang 61, tetapi saya mau tumpengnya itu diganti dengan buku, maka muncullah 61 judul. Nah, yang ke-62 juga 62 judul gitu, sehingga ada satu anak yang membuat lebih dari satu judul buku gitu. Nanti 63 insya Allah juga minimal 63 buku minimal. Gitu, HUT-nya kapan Bu? Nanti Agustus tanggal 1, sebulan yang akan datang itu kita akan potong tumpeng 61. Tumpeng? Ke 61, ya tumpeng ulang tahunnya ke 61, tapi peluncurannya nanti tanggal 9 insya Allah bukunya. HUT ke 63 bukan ya? Iya. HUT 63 tapi tumpengnya satu aja, tapi bukunya yang minimal 63. Nah, itu kan kurang 1 bulan. Nah, sekarang sudah berapa buku? Sudah banyak, karena kemarin kelas 9 itu juga sebetulnya tidak ada di daftar 62. Mereka karena tadi yang disampaikan Bu Neng, pengen dipanggil, orang tuanya lihat, bukunya dibawa, akhirnya mereka nulis. Ada berapa kemarin? Sekitar 20-an ya. 28. Belum yang kelas 8 ya. Baru yang kelas 9 lulus. Sama yang Bapak itu Ibu sudah guru. 28-an buku yang siap launching. Wow, luar biasa sekali. Itu banyak sekali, semangatnya luar biasa ya untuk menulis ini. Padahal kita sudah sampai di era di mana banyak anak itu lebih terpaku pada ponsel. Dan ketika membaca sesuatu juga di ponsel. Nah, ini bagaimana upaya dari guru sendiri untuk bisa meyakinkan anak-anak ini bahwa kegiatan menulis itu masih penting, terutama dalam bentuk buku? Kalau saya begini, digital dan kertas itu harus berjalan beriringan. Seperti yang tadi saya sampaikan, konsep sebelum jadi buku, saya juga menggunakan konsep komputer kan. Jadi tetap dua-duanya bisa berjalan. Apalagi saya juga penggemar membaca novel digital juga, walaupun iya tidak hanya novel yang ditulis, tetapi novel digital juga gitu. Jadi silakan pilih, yang penting konsepnya menulis. Mau dibukukan silakan, mau nulis secara digital juga silakan. Yang penting nulis dan nulis. Yang penting memang ada esensinya, bagaimana menghidupkan dan menggeliatkan kegiatan menulis ini. Mungkin ini adalah terakhir pertanyaannya, pasti juga akan mungkin juga menjadi pertanyaan dari para wali murid, adalah bagaimana agar potensi menulis anak itu tidak terhenti di sini, tapi bisa berlanjut hingga anak nanti lulus dari SMP Negeri 1 Gepok. Iya, karena semua buku saya ngedit sehingga di belakang buku pasti ada foto-foto saya gitu, catatan editor. Maka ini tadi, guru itu harus berdaya. Ada saya ataupun tidak, harus tetap nulis. Maka ini Bu Neng salah satunya, dan yang lain itu banyak guru juga yang nulis. Mudah-mudahan nanti kalau saya tahun depan pensiun, kegiatan menulis tidak akan hilang dari sini. Itu komitmennya gitu. dari
untuk Bu bisa Endang siap menjaga siap agar untuk mengedit tetap terus. mengedit Ya Bu terus. ya, siap. Akan Nanti menjadi sebuah tetap kerja kesibukan sama yang ya Bu. sangat Iya. menyibukkan sekali di masa pensiun. Walaupun pensiun saya diminta ngedit. Iya, nggak apa-apa. Tapi Oke. ada komitmen akan tetap melanjutkan program ini ya Bu? Iya, dari tetap para kita guru-guru ya? melanjutkan program yang baik dari sekolah. Bu Endang Siwi kesini, saya juga kesini Mbak. Jadi 3 tahun saya bersama dengan Bu Endang Siwi, banyak sekali manfaat yang saya ambil. Memang berat sih Mbak, berat memang ya Bu Endang ya. Berat memang sekali Tetapi ketika menghidupkan ya, budaya ketika literasi kita di era. menyukai pekerjaan kita, itu akan menjadi ringan. Baik, jadi ketika kita menyukai pekerjaan kita, maka pekerjaan yang berat pun akan menjadi ringan. Selanjutnya, saya juga akan memberikan penampilan spesial dari anak didik di SMP Negeri 1 Gepok. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomong retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi yang programnya. saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, menunggu dirimu, coba hubungiku. Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Nih. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian pastinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Denyut kasih ibu, saat hati gundah, jiwaku lelah, di pelukanmu ibu. Segala gundahku perlahan punah, cintamu tak akan pernah musnah. Di dekapmu dunia terang, cinta tulus bagai cahaya bintang. Saat dunia membisu, kutemukan rumah dalam teduhmu ibu. Baik pemirsa Jendela Ilmu, tadi kita sudah melihat perform yang luar biasa dari anak didik SMP Negeri 1 Gepok. Ada Dek Talita Sabrina Anggraini. Halo Dek. Hai. Masya Allah, tadi tuh penampilan kamu luar biasa sekali ya, membacakan puisi mengenai ibu ya. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai kenapa sih puisi itu kamu ciptakan dan idenya itu dari mana kamu menciptakan puisi tersebut? Saya membuat puisi itu karena saya kasih sayang ibu itu untuk anak-anaknya tiada tara dan selalu membimbing anak-anaknya ke hal-hal yang baik dan mengajarkan anak-anaknya hal-hal yang baik. Saya membuat puisi ini lewat hal yang saya lakukan sendiri dan rasakan sendiri. Terus saya mencari sebuah referensi melalui buku-buku yang ada di perpustakaan, karena saya saat istirahat sekolah biasanya sering ke perpustakaan. Oke, jadi salah satu cara untuk mencari inspirasinya adalah datang ke perpustakaan ya. Ibu kamu tahu nggak kamu bikin puisi tersebut? Tahu. Oke, gimana perasaannya ketika dia membaca puisi dari kamu tersebut? Itu kan adalah sebuah kristalisasi perasaan yang kamu untai dalam bentuk tulisan. Sangat bangga katanya,
terus berusaha agar mendapatkan prestasi yang lebih banyak lagi, baik non-akademik maupun akademik. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara nih, kamu bisa menunjukkan karya kamu ke pemirsa Lingkar TV dulu mungkin. Nah, jadi ini adalah buku karya Dek Talita ya pemirsa Lingkar TV. Jadi karya ini memang benar-benar kumpulan puisi karya Dek Talita sendiri yang memang difasilitasi oleh pihak sekolah. Ini mungkin bisa kamu ceritakan gimana sih peran sekolah dalam membimbing kamu menulis? Mempromosikan karya-karya siswa dan guru kepada kita semua dan menggugah rasa semangat agar dapat menjadi penulis-penulis muda di bangku SMP. Dan saat HUT SMP ada peluncuran buku oleh karya-karya siswa dan guru-guru SMP. Dan yang paling menjadi inspirasi saya adalah saat kakak kelas lulus kelas 9, ada yang dipanggil untuk naik ke atas panggung dan mendapatkan penghargaan karena telah menulis buku di SMP 1 Gebek ini. Oke, jadi saat ada peristiwa tersebut itu perasaan kamu sendiri gimana ketika kamu melihat ada kakak-kakak kelas kamu mendapatkan karya mereka, mendapatkan hadiah pula gitu. Itu perasaan kamu apa sih yang ada di benak kamu saat itu? Bahagia, senang, dan bangga karena telah bersekolah di sini dan melihat kakak-kakak kelas yang sudah berkarya dan membuat sebuah buku di SMP ini. Jadi pengen ikutan berkarya sendiri. Karya kamu sendiri udah berapa sih selama kamu menjadi siswa di SMP Negeri 1 Gembok ini? 1. Karya itu tadi ya, buku kumpulan puisi. Apa sih judulnya itu tadi buku kamu? Nadikata. Apa? Nadikata. Nadikata. Kok bisa bikin kata atau kalimat sebagus itu tuh gimana mulai? Ada referensi dari sosial media biasanya, terus juga perpustakaan tentunya, terus kegiatan-kegiatan sehari-hari yang biasanya saya lakukan, dan guru-guru saat menjelaskan materi biasanya ada di buku itu kalimat-kalimat yang bagus. Terus terinspirasi gitu. Oke, cara kamu sendiri untuk membagi waktu antara menulis, ini kan menulis dengan belajar itu seperti apa? Mungkin bisa menjadi inspirasi buat pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah, yang punya anak saya tuh pengen anaknya bisa menulis seperti Dek Talita ini. Tapi takut nanti kalau pelajarannya terganggu. Nah, itu cara kamu bagi waktunya gimana? Saat pulang sekolah biasanya itu kan kita bingung mau ngapain, terus meluangkan waktunya dengan menulis sebuah puisi atau cerita. Oke, kalau di sekolah ini sendiri kamu ikut ekskul apa? Karate. Ikutnya malah karate. Jadi ikut ekskul apapun tidak membatasi ya untuk bisa ikut menyumbang dan berkontribusi di dalam penulisan di SMA Negeri 1 Kudus ini ternyata dari karate. Jadi bisa lah mengikuti ekskul apa aja tapi nanti tetap ikut nyumbang nulis, nggak harus dari ekskul menulis. Oke, mungkin terakhir deh, ini berikan kata-kata motivasi kamu untuk teman-teman kamu yang ada di rumah yang saat ini menyaksikan Jendela Ilmu di Lingkar TV. Silakan. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena jika kamu takut untuk mencoba, maka kamu tidak akan mendapatkan hasil untuk kedepannya. Ya, oke, tepuk tangan. Selanjutnya mungkin ada motivasi dari Ibu Guru. Katanya teater itu keren, tetapi ternyata literasi, menulis cerpen atau puisi itu lebih keren. Cia, tepuk tangan. Oke, mungkin ini adalah closing statement dari Ibu Kepala Sekolah. Silakan. Jangan takut untuk menulis. Apapun tulis saja. Yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasa. Kalau ingin marah, kalau bahagia, apapun tulis. Tinggalkan jejak tulisan agar kehidupanmu tidak hilang, karena tulisan itu akan abadi. Gitu. Jadi jangan pernah ragu untuk menulis.
tetap menulis, menulis, dan menulis. Tinggalkan tulisan agar jejakmu tidak akan hilang. Oke, Gitu. tinggalkan tulisan agar jejak hidupmu tidak pernah hilang. Itu sangat luar biasa sekali, pesan-pesan yang sangat berkesan sekali, nandes banget juga untuk saya pribadi, Nailin RA, yang mengawal acara Jendela Ilmu ini dari awal hingga akhir. Ikuti terus acara Jendela Ilmu, membuka wawasan, meraih cita bersama dengan saya, Nailin RA. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.